Selamat siang Pak Yasin, Bapak sedang apa? Selamat siang Pak Eko. Ini Pak lagi santai, tapi ini lagi sedikit beresin tanaman ini. Agak berantakan nih di depan sini, supaya lebih kelihatan rapi gitu. Gimana Pak? Gitu ya. Pak Yasin, kalau saya tidak mengganggu waktu Bapak, boleh dong sebentar. Saya ada sedikit, ada yang saya bicarakan dengan Bapak nih. Bisa ya Pak ya? Oh, bisa Pak, nggak apa-apa. Monggo, ini saya sedang santai juga nih. Kebetulan udah selesai nih pekerjaan saya. Mungkin kita cari tempat yang agak enakan gitu ya Pak ya, buat ngobrol lah. Boleh, boleh, boleh. Kita kemana ya Pak enaknya ya ini ya? Nah, Eh, itu ada di itu gazebo Pak. Kita ke gazebo aja, duduk oke, sana. oke Pak, kita ke gazebo ya. Oke, terima kasih Monggo, Pak. silakan duduk Pak. Kita ngobrol santai lah. Oke, terima kasih Pak, dan maaf nih, mengganggu waktunya Pak Yasin ini. Siang-siang lagi gerah nih. Ya, seperti inilah di gazebo, rada silin nih, alhamdulillah nih Pak Yasin nih. Oh, iya Pak, sini adem, nggak ganggu kok Pak, tenang saja. Gimana Pak? Ngomong-ngomong ada yang ingin dibicarakan, kayaknya kok serius banget gitu loh, tumben-tumbennya. Biasanya santai. Oke, gini Pak. Akhir-akhir ini saya sedang risau Pak, galau ini. Eh, saya ingin mendapat solusi nih. Pak Mhm. Yasin ini kan sering memberi solusi kepada orang lain ini atas keresahan yang sering saya hadapi nih. Saya ini jadi resah banget ini Pak Yasin nih. Oh gitu Pak Eko. Oke, mudah-mudahan nanti setelah ngobrol-ngobrol mungkin bisa hilang keresahannya gitu Pak. Ya mudah-mudahan bisa membantu lah, walaupun mungkin tidak semuanya saya bantu, ini semua kan mungkin nanti Pak Eko yang ini ya. Saya sedikit cerita-cerita lah, barangkali ada yang bisa saya bantu. Kira-kira apa nih Pak yang bisa bikin Pak Eko resah saat ini? Gini Pak Yasin, kemarin itu kan saya sedang lagi santai di ruang koordinasi wakil kepala sekolah. Hmm. Saya dengan sengaja nih mungkin Bapak kepala sekolah atau tanpa sengaja ditegur Pak, itu terkait dengan ketidakdisiplinan kinerja saya, terutama dalam pembelajaran KBM selama ini. Hmm, gitu. Oh, jadi Pak Kepala Sekolah menegur Pak Eko masalah kedisiplinan ya. Cuman ini saya belum ini nih belum dapat gambarannya nih Pak. Kira-kira ceritanya bagaimana? Detailnya supaya saya bisa nanti dapat gambaran gitu Pak. Oh iya Pak. Kebetulan kemarin kan juga saya sekalian dipanggil di ruangan beliau. Ya dipanggil sih. Kebetulan saya ya sering menghadap ke beliau, Hmm. kemudian ditegur. Mhm. Kepala sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal itu loh Pak Yasin, padahal setiap saat saya terlambat itu saya selalu minta izin lewat WhatsApp beliau. Oh gitu. Nah terus kan pasti ada alasannya itu, Pak Eko mungkin terlambat. Kira-kira Pak Eko alasannya sebetulnya apa nih? Kenapa Gini, datangnya terlambat? iya, ini kan biasalah Pak, tugas banyak. Kebetulan sih datang nggak pernah terlambat karena ada Vincer itu. Hmm. Ini saya datang itu terlambatnya di kelas. Saya sih ya bukan tanpa alasan Pak Yasid, karena banyaknya tugas yang harus saya selesaikan saat ini. Kebetulan kan saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum nih Pak Yasid nih. Betul, Sekarang betul. lagi banyak banget yang harus dikerjakan. Maklum menjelang ujian sekolah kelas 12 Pak. SNBT pun baru selesai kemarin. Sudah Mhm. diadakan pada data Dapodik untuk ujian kelas 12 harus sinkron sana sini. Pokoknya lagi banyak banget Pak pekerjaan Pak. Belum lagi menjelang sebentar lagi akreditasi sekolah Pak ini Pak. Gimana ini Pak Yasid nih? Oh begitu ya. Jadi Pak Eko sekarang posisinya memang sedang banyak pekerjaan. Terus menurut Pak Eko sendiri, apa yang dikeluhkan atau ditegur oleh Pak Kepala Sekolah ini, menurut jenengan benar apa enggak? Istilahnya, apa benar jenengan merasa bahwa jenengan merasa, melanggar kedisiplinan gitu Pak?
Iya sih, bener, Pak. Saya juga menyadari, Mhm. saya memang salah, melanggar kedisiplinan, Pak. Karena setiap hari saya datang terlambat ke kelas itu, meski saya Mhm. sudah izin. Gimana ya Pak ini, Pak? Padahal pekerjaan di Waka Kurikulum, belum terselesaikan juga. Ini masih, apa namanya, ya namanya pekerjaan wakil kepala sekolah kurikulum kan semua sekolah ditaruh di sana semua, Pak. Bapak tahu sendiri kan itu kan? Ini, Betul. bagaimana ya Pak ya? Apa yang harus saya lakukan nih? Karena itu semua-semuanya adalah pekerjaan saya nih, Pak. Betul. Ya, kalau tadi Pak Eko merasa terlambat melanggar kedisiplinan mungkin ya kalau 1, 2 kali mungkin, tidak masalah ya, Pak, ya. Kepala sekolah mungkin bisa memaklumi gitu kan. Tapi kalau mungkin sering, apalagi tiap hari, tentu beliau agak merasa resah juga karena ada kelas yang tidak berjalan dengan baik, ternyata ada guru yang terlambat, kan mungkin begitu. Ya kewajiban Pak kepala sekolah juga tentunya ingin menegur kan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Nah, apalagi sebagai guru kan harus menjadi teladan bagi murid gitu ya. Mungkin perasaan kepala sekolah mungkin seperti itu. Iya, Kemudian apalagi sekarang di kelas juga ada CCTV kan. Pak iya. kepala sekolah mungkin juga memantau dari CCTV tentang keadaan kelasnya. Gitu Pak, mungkin Pak. Bener Pak Yasid, itulah mengapa sehingga saya nggak enak banget itu. Ya kan, saya memang merasa kurang disiplin. Walaupun sebagai waka, tapi tugas mengajar adalah kewajiban utama ya Pak Yasid ya. Betul. Tapi ya ini memang masih luar biasa nih. Antara kanan kiri pekerjaan yang luar biasa sehingga ya saya nggak enak aja setelah ditegur oleh kepala sekolah. Dan saya ini rada jengkel ini Pak, rada emosi sedikit. Ya kan? Nah, itu luar biasa nih Pak, ketika ditegur. Padahal itu kan, ya ini kan pekerjaan semuanya bukan pekerjaan sekolah ya, bukan pekerjaan saya pribadi nih. Gimana ini Pak Yasid nanya ya? Seperti dia nih. Oh, begitu. Berarti Pak Eko, karena kurang disiplin, kemudian sering datang terlambat, akhirnya Pak Eko ditegur oleh kepala sekolah. Dan Pak Eko merasa resah karena teguran kepala sekolah tersebut dan mungkin agak kurang terima gitu ya, Pak, ya? Iya, Karena Pak Eko sendiri memiliki alasan tertentu. Nah, terus menurut Pak Eko kalau dengan sikap seperti itu gimana, Pak? Bagaimana iya sih. bagaimana sikap Pak Eko sendiri bagaimana? Iya Pak, ini harusnya ya saya menerimanya sih Pak, ya kan saya menerima karena memang itu semuanya adalah alur dari saya sendiri, yaitu kurang disiplin tadi. Dan Oke. sadar bahwa saya lakukan itu memang salah, Pak. Memang salah, harus segera diperbaiki, Pak, itu, Pak. Ya kan? Tapi kemarin terbawa sedikit emosi, Pak. Biasa, masih muda, ya kan? Nah, ya, jadi saya bingung nih. Harus apa yang saya lakukan nih setelahnya ini. Karena terlanjur emosi, Pak, ini, Pak. Ya kan? Betul. Ini gimana nih, Pak Yasid nih? Ya, tadi Pak Eko sudah mengakui ya bahwa Pak Eko sendiri kurang disiplin. Terus tentunya setelah menyadari hal seperti itu kan walaupun Pak Eko masih agak resah ya harus memikirkan kira-kira apa Pak untuk supaya nggak resah ini langkahnya bagaimana? Karena tadi kan Pak Eko sudah menyadari kesalahan juga gitu kan. Gini, Pak. Rencana saya sih ingin menemui Pak Kepala Sekolah, Mm-mm. minta maaf agar tidak ada canggungan lagi lah antara Mm-mm. saya dan kepala sekolah Pak, sehingga terjadi ya enak-enak lagi lah itu seperti dulu kala itu Pak. Mm-mm. Oh gitu. Terus untuk keluhan masalah kedisiplinan kira-kira cara memperbaikinya gimana itu Pak? Nah itulah Pak yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang di kantor tidak terabaikan dan anak-anak pun yang di kelas tidak terabaikan juga, ya kan? Nah ini kan si malakama nih Pak ya. Satu disentuh, satu tidak, yang lain juga terabaikan dan lain sebagainya itu Pak. Gini Oh gimana Pak itu Pak? gitu. Oh iya. Coba Pak Eko pikirkan nih, kira-kira Pak Eko sendiri sudah punya kekuatan apa, barangkali bisa untuk mengatasi kedua masalah tersebut, Pak.
Mungkin Pak Eko punya kelebihan atau kekuatan apa yang kira-kira bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya Pak sih, sebetulnya saya terbiasa disiplin ya Pak ya. Hmm. Tapi oh iya Pak, sebenarnya saya juga punya 2 admin Pak. Hmm. Ya, 2 admin kurikulum, staf administrasi, bidang kurikulum. Mungkin beliau bisa aktifkan ya Pak ya. Selama Wah, ini beliau sudah belum teraktifkan sama sekali nih Pak. Apa seperti itu saja ya Pak ya? nah itu bagus banget Pak. Mungkin solusi yang akan dilakukan Pak Eko ini sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah Pak Eko sendiri. Tapi saran saya Pak, jangan lupa nanti memberikan juga apresiasi untuk admin dan staf tersebut. Ya Pak Eko mungkin tahu sendirilah beban pekerjaan seperti apa. Artinya Pak Eko sendiri yang tahu bagaimana cara mengapresiasi staf Bapak tersebut. Gitu Pak. Gitu ya Pak Sid ya. Oke lah Pak Yasid, syukurlah sekarang ada jalan keluar nih Pak Sid ya. Sekarang Alhamdulillah. saya merasa lega nih, jujur nih saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan langkah itu. Karena selama ini kan saya terbiasa disiplin, kok berurusan dengan kepala sekolah ya. Dan memang atasan kita ya beliau ya. Khawatir Pak, takutnya salah langkah nih. Oh gitu. Iya. Ya wajar. Ya syukur banget Pak, Pak Eko sudah agak merasa lega nih. Terus kan tadi Pak Eko sudah punya rencana. Nah, Iya. komitmennya apa nih Pak supaya rencana tadi bisa dilaksanakan dengan baik nih? Gini Pak, mengenai hubungan dengan kepala sekolah Pak. Ya, Hmm? ya mungkin besok-besok akan mau minta maaf Pak Hmm. atas ketidakdisiplinan saya. Dan masalah kedisiplinan kedepannya akan saya lebih ya lebih menugaskan kepada memanfaatkan 2 admin kurikulum itu Pak dan tata usaha itu Pak, sehingga apa ya, mungkin admin sama staf kurikulum saya, staf administrasi itu bisa menghandle Pak pekerjaan-pekerjaan administrasi. Kalau di kelas kan nggak mungkin Pak itu Pak. Gitu Pak ceritanya Pak. Nah, itu bagus banget Pak idenya Pak. Sudah tepat saya rasa. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan Pak Eko tentunya bisa bekerja lagi dengan tenang, dengan tanpa ada rasa resah gitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Yesid ya, waktunya ya mendengar keluh ya. Baik Pak, sama. Sekarang sekarang saya merasa sedikit lega nih Pak nih. Hmm. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak ya. Betul Pak, ini masalah kedisiplinan mungkin ya bagi anak-anak ini adalah sesuatu yang penting ya. Kalau misalnya mungkin tidak bisa masuk kelas secara disiplin, kira-kira menurut Bapak gimana Pak itu Pak? Siswa akan seperti apa coba? Oh, ya insya Allah akan lebih baik lah Pak untuk kedepannya karena kita lebih disiplin kembali Pak itu Pak. Iya Pak. Itu Nah, seperti kira-kira Pak, untuk mendukung pekerjaan Bapak kira-kira nanti gimana Pak? Siapa saja yang bisa dukung pekerjaan Pak Eko ke depan ini supaya lancar gitu? Tadi kan sudah direncanakan aksinya, berarti kan harus ada yang mendukung juga. ya yang pertama berarti admin kurikulum ya Pak ya. Di admin kurikulum, terus kemudian staf administrasinya, kemudian muridnya juga itu kan nanti kita akan aktifkan kembali supaya menjadi lebih baik kembali ya Pak ya, sehingga pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti Betul. itu Pak. Tetap berarti butuh butuh kerjasama juga dari orang lain ya Pak ya. Iya betul betul betul. Oke Ya seperti udah itu. mudah-mudahan berhasil Pak Eko bisa segera terselesaikan dan bisa kembali bekerja dengan baik, hubungan dengan kepala sekolah juga baik, pekerjaan terselesaikan dengan baik semua. Oke, Saya doakan seperti itu ya Pak Eko. oke. Terima kasih ya Pak ya. Saya Sama-sama. permisi kembali ke ruang guru ya Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih Oke, oke, kembali. oke. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Yasin. Sama-sama Pak Eko, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia nih Pak. Yang Pak Eko, ya. Pak Eko tadi sudah saya coach nih Pak, sudah saya ya, coach. Untuk perasaannya gimana nih Pak, di coach sama saya yang masih beginner, pemula ini? oke. Bagus sekali di coach-nya. Kemudian
Senang sekali berkonsultasi dengan keresahan yang saya alami, sedikit banyak telah meringankan beban pikiran saya, dan terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti bisa tercapai kembali lagi oleh seperti itu, Pak Yasin. Untuk ini Pak, untuk presence Pak, ini tadi kan salah satu mungkin barangkali saya tadi ada terdistract gitu. Presence atau kehadiran penuh saya gimana nih? Sudah cukup atau masih sering terlihat terganggu gitu Pak? Cukup, bagus banget. Cukup bagus banget. Ya, bagus banget. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Yasin. Apa kabar Pak Yasin? Wah, enak sekali. Alhamdulillah Pak Eko. Jadi Pak Eko gimana kabarnya? Udah lama ketemu nih. Alhamdulillah, ini Sibuk banget nih Pak Eko. Saya sampai nyari-nyari susah. ini ya biasa aja nyusun-nyusun ya namanya guru Pak nih ya, lagi nyusun-nyusun administrasi Pak ini Pak. Gimana Pak Yasin nih? Luar biasa. Iya. Jadi Pak, saya mau ganggu waktunya sebentar Pak. Mohon maaf. Boleh. Monggo Pak Yasin, gimana nih? Jangan di sini ya, ini di sini ruangannya panas banget ini. Kita kemana nih? Di ruang apa ya? Kantin Boleh, aja Pak ya, sambil ngobrol lebih enak gitu ya. Ya, Pak. Jangan ganggu waktu ya Pak, nggak lagi sibuk ya. Bang, nggak ada yang diganggu Pak. Gimana? Ya Pak, gimana Pak Yasin? Apa yang bisa saya bantu nih? Pak, Sambil sini Pak, ngopi nih Pak, nih. Sudah. Ya. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sekali lagi. Ini kebetulan saya lagi agak ada masalah Pak. Ya, resah itulah ya. Saya khawatir ini nanti bisa semakin mengganggu saya. Jadi saya pengen ada cerita-cerita lah dengan Pak Eko. Mudah-mudahan bisa membantu ya tentang keadaan saya yang sekarang lagi agak resah di dalam pembelajaran gitu Pak. Iya. Gimana Pak ini Pak? Sebetulnya apa sih ini yang diresahkan nih Pak Yasin nih? Pak Yasin kan seorang guru yang luar biasa kok sampai resah seperti itu. Gimana nih Pak Yasin nih? Apa yang bisa dibantu nih Pak Yasin nih? Monggo nih cerita aja nih. Oke, saya cerita sedikit nih Pak. Jadi akhir-akhir ini saya mengajar di kelas 9. Beberapa siswa ini susah sekali untuk memusatkan perhatian ke saya gitu ya. Gitu ya. Di kelas ini ketika saya mengajar banyak dari siswa yang tidak bisa memperhatikan atau tidak fokus gitu. Jumlahnya sih mungkin hanya satu kelompok kecil ya, cuman ternyata cukup mengganggu di kelas sehingga membuat suasana kelas kurang kondusif. Kadang saya juga sedikit marah ketika anak-anak ini membuat gangguan gitu. Nah, setelah saya melakukan ulangan juga ternyata hasilnya anak-anak ini ya nilainya tidak memenuhi syarat ya, kurang bagus lah. Oke, gitu ya. Ya, saya kepikiran begitu Pak. Saya sudah ngajar, saya merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tapi anak-anak kok masih bisa tidak fokus ya. Gitu ya Pak Yasin ya. Itu kalau misalnya diukur dari skala gitu Pak Yasin ya. Diukur dari skala itu. Kan skala misalnya karena kita ambil 10 itu, tingkat pengganggunya sampai skala berapa itu Pak Yasin? Ya kalau di dalam kelas mungkin kisaran sekarang ini kondisi kelas ini baru 70% lah ya Pak ya. Jadi sekitar 30% mungkin tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran. Padahal gitu ya. Saya sendiri ketika mengajar ini selalu berusaha mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Kayak kemarin itu untuk materi di Potek saya sudah nyiapkan Google Set lengkap Pak. Perangkatnya sudah ada video, ada suara, ada teks, ada permainan juga sudah saya sertakan di situ, dan anak juga sudah saya beri kebebasan untuk membawa handphone ke kelas. Jadi saya merasa ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan media, untuk menggunakan gadget, tapi kok masih ada gitu loh anak-anak yang di kelas ini kok mengganggu, tidak fokus. Jadi saya merasa udah capek-capek bikin media kok masih ada anak yang tidak memperhatikan gitu Pak. Gitu ya.
Itu sangat mengganggu banget ya berarti ya Pak Yasid ya? Berarti Iya, Pak. oh, tujuan jenengan untuk pembelajaran yang lebih baik itu akan menjadi terganggu dengan yang 30% tadi ya Pak ya? Betul, Pak. Jadi saya takutnya nanti semakin besar, semakin menurun, tinggal gangguannya semakin besar karena anak-anak itu akhirnya kan nanti mengganggu yang lain dan hasil belajar juga jadi Oke, jelek. iya iya. Termasuk itu ganggu mood saya juga, Pak. Kalau di kelas kan akhirnya saya agak sedikit terpancing kadang emosinya gitu. Oke. Mungkin ada solusi Pak itu Pak. Bukan itu apa namanya Pak Yasid, biasalah masalah seperti itu mungkin kan ada solusi yang ya yang bisa dipakai Pak untuk 30 itu Pak. Nah, kemarin sih saya sudah nambahin dengan beberapa ini ya, Pak, media yang baru kayak misalnya Quizizz itu kan sekarang bisa juga digunakan dengan tanpa HP ya. Jadi Ya, emang sih kayaknya ada beberapa anak yang mengganggu itu nggak bawa HP gitu kan. gitu ya. Ya, saya sudah mengantisipasi juga menggunakan Quizizz yang paper mode itu. Jadi paper mode itu anak-anak bisa mengerjakan kuis tapi nggak pakai HP, Pak. Cukup diberi kartu jawaban yang bisa di-scan oleh HP-nya guru, itu Ya, bisa ke record jawabannya. ya, ya, ya. Nah, itu saya mengantisipasi anak-anak yang memang tidak membawa HP gitu loh. Jadi saya pakai itu Oke. Quizizz menggunakan paper mode. Terus yang lainnya juga saya sudah mencoba menggunakan itu Pak, word wall Pak. What Word ya. itu kan permainan sudah saya bikin menarik gitu ya. Ternyata ya gitulah. Hmm, Masih ada yang ini masih belum fokus gitu ya. gitu ya. Itu kok banyak banget ya Pak itu ya solusi ternyata ya sudah banyak ya ada word ada class point terus kemudian tadi ada nah Kritis. kira-kira prioritasnya jenengan apa Pak biar anak-anak itu biar ya dari skala yang 30 bisa turun lah jadi 10 misalkan gimana itu Pak mungkin Ya ada saya sih pengennya ini apa ya, tadi kan, kisaran 60% masih sudah fokus dan 40% nggak fokus gitu kan ya. Jadi saya pengen banget ini meningkatkan, uh, tingkat konsentrasinya dari 60 ke 90 lah ya. Nah, untuk tadi media yang sudah saya lakukan mungkin mungkin masih kurang ya, mungkin ya masih kurang ada satu hal yang sepertinya saya belum lakukan nih, Pak. betul Jadi ya kebetulan kalau untuk media memang saya sering ikut-ikut pelatihan gitu, ya termasuk ya Quizizz itu saya kemarin ikut ya Quizizz School Coach juga ikut, kemudian, itu Google Set saya ikut Google Master Trainer malah sama orang Bantar Kawung itu namanya itu Eko ya Puji namanya. oh iya 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 iya. Itu Google Set-nya hebat itu, Pak, saya belajar dari beliau itu. Harus sangat harus segera belajar ini berarti ya Pak ya? Iya. Jadi sebetulnya untuk media-media ini sudah saya sampai jadi ikut-ikutan pelatihan-pelatihan nih. Iya, Nah, ternyata masih belum efektif menggugah, fokus anak. Tapi kemarin ini, Pak, ya ya, saya itu baru ikut kegiatan namanya ini, Pak, training of trainer kelas iya. point kelas point, Kelas Pak. kelas poin ya kelas poin ya? Ya 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 Nah, ya. itu, kegiatannya menarik banget. Jadi Mhm, ketika saya diberi pelatihan itu, iya eee, kayaknya sih bisa, Pak, ini membantu anak-anak supaya lebih aktif ya, karena di kelas point itu semua isi kegiatannya itu berbasisnya aktivitas. iya Dan kemarin juga diajarkan cara menggunakan kelas point untuk anak-anak yang tidak membawa gadget. Ya, sama dengan tadi, sama dengan apa, Quizizz, cuman itu Quizizz kan kebanyakan untuk evaluasi saja. Tapi kelas point siap, ini bisa mhm nih untuk aktivitas anak yang nggak bawa gadget juga bisa. Kayaknya mhm. itu mungkin bisa nih diterapkan gitu ya. Berarti nganu ya alternatifnya pakai kelas poin berarti ya Pak Yazid ya? Ya Nah, kira-kira itu waktunya mau dilaksanakan kapan itu Pak itu Pak? Waktunya itu? nah, Biar ini kan saya baru lulus, amannya Pak. ini Mungkin biar saya harus bikin medianya dulu nih. Kan itu gitu ya. basisnya PowerPoint. Jadi Ya ya ya. dikombinasikan dulu dengan PowerPoint, nanti saya harus bikin apa, aktivitasnya seperti apa. Saya sudah ini sih, sudah bikin-bikin kemarin iseng-iseng.
Jadi kelas poin itu kan di dalamnya bisa ini Pak, untuk Ya, kuis yang multiple choice bisa, kemudian ya, dia untuk draggable object, ya, geser-geser objek itu ya, bisa. Terus dia juga bisa essay. Terus ya, ada juga word cloud. Jadi word cloud itu misalnya kemarin sih disimulasikan ya, word cloud itu ya. menanyakan suasana hati. Jadi Oh, gambarkan suasana hati kamu hari ini. Nanti pakai word cloud ditampilkan, nanti jawabannya anak itu muncul semua. Yang perasaannya senang, perasaannya sedih. hebat ini. Kalau lagi gembira kelihatan ya berarti ya. Nah, itu salah satu yang menarik juga adalah fitur namanya gamification. Jadi nanti misalnya dalam satu topik ya, report text itu pakai fitur gamification. Jadi anak-anak itu nanti berlomba, Ya, banyak-banyakan bintang lah, banyak-banyakan poin. Nah, ya. nanti ada levelnya. Level Oke. 1 itu 0 bintang, nanti naik ke level 2 itu 10 bintang. Nah, jadi nanti ketika kita ngasih bintang, maka Ya. mereka levelnya kan semakin naik. Mereka juga akan terpacu untuk ikut aktivitas mungkin ya kegiatan pembelajaran. Kayaknya itu menarik Pak. Mungkin bisa nih. Coba Pak, keberhasilannya berapa persen kira-kira itu Pak? Kelas Kalau point. dilihat dari aktivitasnya, kalau kita yang penting kita bisa bikin ininya ya model aktivitasnya kayaknya bisa 95% Pak. Bahkan yang Ya. nggak bawa gadget ini bisa kita gunakan. Soalnya kan di sana namanya itu walaupun nggak online bisa dimasukkan Pak. Hmm. Jadi kita kalau mau masuk ke kelas itu aplikasi kelas poinnya kita set ke kelas tertentu ya. Misalnya saya ke kelas 9A, Ya, saya masuk dulu ke kelas 9A, terus nanti anak-anak juga yang bawa HP bisa masuk ke sana gitu ya. menggunakan kode kelasnya. Nanti masuk. Yang nggak online juga tetap bisa namanya muncul di sana. Jadi nanti ketika mereka mau mengerjakan bisa dapat kesempatan ya. Jadi tidak hanya yang bawa HP yang bisa dapat bintang, Oh, anak-anak yang offline juga misalnya mau jawab silakan. Terus nanti kita kasih bintang. oh gitu ya. Kira-kira itu berarti solusi gangguan tadi ya. Kalau misalkan nggak ada anak yang bawa HP, Mhm. kalau yang nggak online, berarti bisa offline berarti ya. Bisa Pak, iya. Oke, sip, mantap itu berarti solusi Pak Yas itu. Kira-kira Pak, itu kan masih rencana ya Pak ya. Betul. Ya, komitmen jenengan supaya berjalan dengan baik, ya kan? Mhm. Supaya ya yang pembelajaran jenengan tadi yang 30% bisa jadi yang tidak efektif jadi 10% lah. Itu kan udah baik ya. Komitmen jenengan apa Pak ini Pak? Kira-kira Pak? Ya ini rencananya nanti mungkin Pak, ini kan hari Jumat ya, mungkin hari Ahad mungkin saya bikin media dulu. Nah, Senin kan saya masuk kelas tuh. Nah, Ya, saya nanti coba langsung gunakan di kelas, respon anak seperti apa. Kayaknya sih menarik, nanti mungkin bisa ini ya, bisa meningkatkan perhatian murid. Nah, mungkin nanti saya kabari dulu nih si anak-anak ini cara untuk masuk kelas poin itu seperti apa. Nanti mungkin saya bikin tutorial dulu, saya perkenalkan ini namanya aplikasi kelas poin, cara masuknya seperti ini. Ya. Mungkin hari malam Senin ini saya umumkan dulu tuh ke anak-anak supaya besok pas hari Seninnya udah siap. Ya. Mungkin seperti itu paling Pak. siap. Wah, itu hidup bagus banget Pak Yasid. Waduh, mantap itu. Semoga segera terrealisasi ya Pak Yasid ya. Itu ya. Mudahan Sehingga Pak. keresahan Pak Yasid yang tadi sudah ya terjawab dan ayo Pak ini Pak kopinya segera dihabiskan Pak ini Pak. Oh iya, Alhamdulillah. oh, Mau iya. minum dulu Pak? Oh, iya nih ini ya ini wah suasana lagi panas ini Pak Yasid nih. Alhamdulillah ya. Harapan Pak Yasid ke depan apa nih? Kira-kira kalau misalkan untuk kita sebagai guru nih Pak Yasid ya. Dengan program kelas poin tadi Pak Yasid. Ya tentunya ini kayaknya sih sebuah hal baru yang menjanjikan ya, karena Ya, kayaknya untuk aktivitasnya ini bisa aktif banget nih untuk kelas poin ini. Tadi ya, bahkan yang tidak bawa handphone pun bisa. Kan tadi saya jelaskan juga ya Pak, ketika di awal tadi bahwa beberapa anak yang nggak fokus ini karena tidak dilibatkan gitu kan, tidak dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran karena nggak bawa gadget gitu kan. iya. Nah, mudah-mudahan sih ini setelah ada kelas poin nanti kita bisa libatkan di kelas, jadi tingkat, eee, gangguan ini bisa berkurang lah.
targetnya 90% atau 92%, insya Allah bisa lah, Pak. Alhamdulillah. Oke, Ini Pak. baru kepikiran loh, Pak. Saya baru kepikiran setelah ngobrol loh. Oh iya ya? Ya, sebelumnya belum kepikiran nih solusi Plus Point. Solusi itu ya? Ya, jadi kemarin sih nggak ada tujuan apa-apa. Saya ikut pelatihan itu tiba-tiba kok pengen aja gitu, pengen tahu. Ternyata di kelas situasinya seperti itu dan ini wah pas banget nih. Wah, mantap. Oke. Seperti itu dulu ya Pak Yazid ya. Iya Pak, ini saya mohon maaf banget nih dan terima kasih banget sudah bantu saya menemukan solusi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak di kelas. Terima kasih atas waktunya lah. Siap, oke. Kita balik ke ruang guru lagi ya Pak Yazid ya. Oke, saya juga mau ini Pak, mau kembali ke ruangan saya Pak, ada pekerjaan yang belum. Mungkin saya review dulu untuk kelas poinnya seperti apa sih. Oke, siap. Oke. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Oke. Sekarang gimana Pak dengan umpan balik coaching dari saya Pak Yazid? Monggo disampaikan. Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Ini Pak Eko tadi sudah meng-coach dengan baik ya. Jadi ternyata tahap-tahap tirtanya sudah dilaksanakan semua, termasuk tadi kehadirannya juga bagus. Kemudian pertanyaan bobotnya tadi sudah ditanyakan ya dengan pertanyaan terbuka sehingga bisa memunculkan apa ya inisiatif solusi dari saya sebagai coach dan ini tentu sangat bermanfaat Pak nanti ketika di kegiatan yang lain mungkin bisa dipraktekkan lebih lanjut. Insya Allah banyak coach yang bisa terbantu dengan coaching seperti ini Pak. Terima kasih. Terima kasih.